Ini nggak kerawat pisan. Nah, jadi ini saya lagi jalan-jalan di belakang. Udah ada sebulan apa 2 bulan nggak kesini. Ini bau apa ya? Oh, bau sampah ini. Oh, sampah harus jangan di sini ya. Bau. Ini rumput udah tinggi banget. Rumput tinggi banget. Seperti tidak ada penghuni. Memang nggak ada sih, udah nggak ada. Kalau dulu ada yang suka bersih-bersih kerja. Sekarang yang kerjanya nggak kegaji, jadi ya seperti ini, jadi hutan belantara. Ya, tuh, hutan belantara jadinya. Tuh bunga-bunga aja tuh. Jadi nggak kerawat tuh, apalagi itu udah rumputnya udah lebih tinggi dari bunganya ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki lagi ke depannya. Bisa gaji orangnya buat bersih-bersih. Sayanya keluar juga, nyari duit juga keluar. Ini ditinggalin. Nah, jadi kali ini kita bahas sesuai judul ya. Kita bahas membuka mata batin ya. Membuka mata batin sebetulnya tidak mudah ya, jadi sulit. Tetapi kalau sudah paham konsepnya, disebut sulit susah, disebut susah emang sulit. Jadinya susah semua dong. Gitu. Enggak ada yang gampang ya. Banyak cara, banyak sekali cara dan banyak sekali pendapat. Pendapatnya banyak ya. Banyak pendapat tentang membuka mata batin ya. Jadi ada beberapa bahasa teori ya. Ada yang katanya buka cakra ajna di sini, fokus satu titik di sini katanya. Di sini mata batin katanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya bukan. Menurut saya bukan. Kenapa saya bilang bukan? Saya pernah belajar hal seperti itu. Konsentrasi di sini katanya. Tapi nggak ada, bukan di situ. Setelah saya pelajari, meskipun kemarin-kemarin saya lihat di internet banyak yang mengajarkan ke sana juga. Nah, karena memang dari zaman dulu itu sudah banyak pelajaran seperti itu. Dan saya termasuk ikut belajar hal seperti itu, konsentrasi di sini. Konsentrasi di kepala, pokoknya konsentrasi di mana gitu. Dan ternyata bukan itu yang dicari ya. Itu setelah saya pelajari, ternyata memang bukan itu yang dipelajari, yang seharusnya bukan itu ya. Nah, dan ada juga yang bilang katanya, wah, zikir apa nggak bisa katanya, bukan zikir katanya. Ada yang berpendapat bukan zikir ya. Gitu, di salah satu channel ada yang berpendapat zikir itu nggak bisa buka mata batin katanya. Yang bisa buka mata batin adalah tadi di sini cakra ajna. Zikir nggak ada hubungannya sama batin-batin gitu, kata orang tersebut ya. Nggak tahu beliau itu baru belajar atau nggak pernah belajar tentang keruhanian di agama ya. Sepertinya sih nggak paham tentang keagamaan sepertinya. Ya kalau saya lihat dan kalau saya perhatikan memang seperti nggak paham tentang keagamaan gitu. Jadinya dia berpendapat seperti itu, jadinya dia berpendapat seperti tadi. Bahwa tidak ada, katanya zikir-zikir nggak bisa katanya. Bahwa kata dia zikir-zikir nggak bisa katanya. Yang bisa adalah konsentrasi satu titik kata dia begitu. Dan menurut saya justru itu terbalik, justru kalau menurut versi saya justru yang hal-hal seperti itu, pernapasan, tarik di konsentrasi di sini. Saya yakin saudara-saudara semua di sana banyak yang pernah mempelajari hal itu dan gagal. Saya yakin banyak ya, tapi ada juga yang berhasil beberapa. Gitu, ada beberapa yang berhasil tapi banyak juga yang nol, nggak ada hasil. Nah, coba ya komen di bawah. Gitu, konsentrasi di sini, konsentrasi, fokus dan lain-lain, meditasi begini dan lain-lain sebagainya. Nah, karena memang bukan itu yang dicari, itu hanya bahasan teori. Gitu, itu hanya bahasan teori saja. Bukan itu yang dicari. Gitu. Dan yang dicari oleh kita ya hanya satu titik. Hanya satu titik, tapi banyak orang bilang satu titik tapi titiknya itu nggak tahu di mana gitu.
Ada yang bilang di sini cakra ajna, ada yang bilang di kepala sini, ada yang bilang di mana. Nah, titik-titik itu yang dialihkan memakai bahasa teori gitu. Tidak sepaham dengan teori saya gitu. Kalau teori saya lebih kepada praktek ya. Kalau yang lain lebih kepada teori gitu. Bukan teori praktek, lebih kepada teorinya saja gitu. Nah, itu pengalaman saya ya, karena saya mengalami hal seperti itu. Gitu, saya mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya ya nggak ada hasil gitu. Nah, dan kalau tadi ada yang berpendapat kalau zikir ya zikir, ibadah kepada Allah. Nah, itu benar ya. Perkataan itu memang benar dan betul. Gitu. Tapi ada lagi tambahan katanya, zikir nggak bisa buka mata batin dan lain-lain. Nah, itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Karena batin itu ruhani. Ruhani itu batin gitu. Jadi sangat berkaitan erat. Barang siapa yang mengasah ruhaninya, maka ya ruhani. Ruhani itu gaib batin. Nah, berarti orang ini tidak paham konsep agama perkataannya. Nah, saya luruskan ya. Gitu. Jadi memakai doa, memakai zikir itu tidak menutup kemungkinan mata batinnya bisa terbuka. Tidak menutup kemungkinan gitu. Kenapa? Karena sebuah karomah itu datang tanpa disengaja gitu ya. Kadang-kadang bereaksi tanpa disengaja dan tanpa disadari oleh pelaku gitu. Orang itu hanya cinta kepada Allah, hanya berzikir kepada Allah, tapi bisa menimbulkan hal-hal yang lain. Nah, itu di luar kekuasaan manusia. Dan itu tidak diimpikan oleh manusia, bahkan mungkin tidak diinginkan oleh ahli zikir itu. Tapi akan keluar keanehan-keanehan, ya itu berarti bonus ya. Bonus ilmu gitu. Memahami hal-hal yang tidak diketahui orang lain, ya itu bonus. Jadi salah ketika bicara zikir tidak ada sambungannya ke sana, salah besar. Gitu, justru sangat berkaitan ya. Gitu. Seandainya mau pakai teknik cakra ajna, fokus di sini dan lain-lainnya, itu silahkan. Karena tadi ada yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Mau pakai pernapasan, meditasi gitu. Ada yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Jadi silahkan saja ikuti yang mana terserah gitu ya. Menurut saya boleh dipraktekkan semuanya. Tapi kalau menyalahkan, oh itu nggak ada sambungannya, nggak bisa, nah itu salah besar. Berarti saudara tidak paham konsep keilmuan yang lain. Hanya paham konsep keilmuan tentang yang cakra ajna, meditasi, modern ya. Hanya paham tentang teori metafisika gitu. Berarti tidak memahami teori konsep keagamaan, tapi saudara hanya memahami konsep teori metafisika modern saja gitu, hanya memahami bahasa-bahasa modern tapi tidak memahami konsep-konsep ilmu yang lain gitu. Nah, tapi itu wajar karena tadi manusia terbatas. Belajar itu tidak semuanya manusia mau mempelajari semuanya, tidak semua manusia suka seperti itu. Banyak manusia yang memang saya mampu belajar di dunia ini, maka dia akan fokus belajar di dunia itu saja. Maka yang lainnya dia tidak tahu. Nah, maka dari itu suka ada orang menyalahkan yang lain. Menyalahkan yang lain. Karena dia tidak tahu yang dia salahkan. Karena keterbatasan pelajaran. Gitu. Manusia di situ ya. Manusia itu seperti itu kodratnya. Jadi karena dia terbatas belajar hanya satu jalur, maka jalur yang lain dia tidak akan tahu. Tidak akan paham sehingga akan menyalahkan jalur yang lain. Terkadang menyudutkan jalur yang lain. Kenapa? Karena tidak paham jalur itu. Hanya paham dia satu jalur yang dia pelajari. Nah, itu sangat wajar. Jadi kemampuan manusia terbatas. Gitu. Memang ada manusia-manusia tertentu yang diberikan hidayah oleh Allah, yang diberikan taufik hidayah oleh Allah. Sehingga dia mampu menguasai, menyerap berbagai macam pemahaman keilmuan gitu ya. Dan itu bonus, ya. Itu berkah, barokah gitu. Nah, jadi beliau itu sepertinya nggak paham konsep keilmuan yang lain, bahwa mengatakan zikir itu nggak ada hubungannya, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke situ. Salah besar. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengobati orang, meruqyah orang itu dengan membaca Al-Quran, gitu, diruqyah. Dan para sahabat semuanya itu meruqyah dengan doa-doa Al-Quran. Kata siapa nggak ada hubungannya? Dan jin itu takut kepanasan gitu, berarti ada hubungannya gitu. Kata siapa nggak ada hubungannya zikir-zikir itu? Justru sangat berhubungan erat gitu.
Karena Allah menciptakan tadi jin dan manusia. Dan ada beberapa golongan jin yang takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang-orang soleh, ya, gitu, oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, gitu ya. Jadi pemahamannya di situ. Jadi ketika kalian mendengar menerawang atau ilmu terawangan gitu ya, membuka mata batin, kalian harus melatih konsentrasi pembukaan cakra ajna. Nah, itu namanya ilmu cakra ya. Ada beberapa titik konsentrasi di situ. Nah, kenapa kalian gagal? Kenapa kalian gagal? Karena yang dituju oleh kalian bukan itu. Yang dituju sebetulnya oleh kita itu bukan itu. Saya lama belajar seperti itu. Dan ternyata memang bukan itu yang dicari. Nah, bukan itu yang dicari, sehingga memperlama gitu. Sehingga memperlama, jadinya ya nggak ketemu. Sudah berapa lama ya akhirnya nggak ketemu juga gitu. Nah, itu penyebabnya ya, itu penyebab gitu. Dan kalian udah latihan meditasi gitu ya, udah latihan meditasi, udah latihan apa, tapi nggak ketemu juga. Nah, itu di situ kenapa nggak ketemu juga ya, karena tadi, karena yang kita cari sebetulnya bukan itu sebetulnya. Nah, jadi yang kita cari adalah satu titik di mana itulah yang harus kita buka gitu. Tapi satu titik itu titik saya berbeda dengan titik teori orang lain. Titik teori orang lain ya saya sudah paham tadi, ilmu cakra yang mereka pakai, ilmu prana yang mereka pakai. Tapi ternyata ya itu kan ilmu dari agama lain ya. Tapi saya kurang cocok dengan itu. Ternyata bukan di situ. Tapi saya pernah mempelajari itu dan kurang tepat gitu, serasa kurang tepat gitu. Meskipun itu bermanfaat dan berguna, tapi hanya kurang tepat saja, bukan salah, kurang tepat gitu. Jadi ada waktu yang terbuang, jadi memperlambat waktu. Nah, bukan salah, tapi hanya memperlambat waktu gitu. Jadi seolah-olah malah lambat gitu belajarnya gitu. Nah, tapi dengan teknik yang satu titik yang kita tuju, ya itu sebetulnya. Membuka mata batin itu dari situ. Meskipun sulit, jadi membuka mata batin itu sebetulnya sulit. Gitu, mungkin saudara berpikir hanya konsentrasi di sini gitu. Itu sulit, bias. Dan terkadang malah pusing, dan banyak yang stres dan gila. Gitu, karena salah konsentrasi satu titik tadi, satu titiknya itu salah teori. Bukan salah teori, maaf, kurang tepat. Sehingga terkadang malah mengganggu saraf kepala. Jadi oleng. Nah, itu penyebabnya. Maka dari itu saya nggak pakai teori itu. Kenapa? Karena terkadang kalau sarafnya lemah itu malah hancur, malah rusak ya, stres ya, gila gitu. Karena tadi zaman sekarang tuh banyak orang tidak memahami kaidah keilmuan, jadi dicampur aduk gitu. Ilmu cakra dicampur aduk dengan ilmu agama, sehingga ya nggak nyambung. Jadinya banyak juga yang koslet gitu ya, atau yang stres gitu karena belajar. Nah, kenapa saya nggak pakai itu? Karena saya sudah mengalami hal-hal seperti itu, beresiko merusak jiwa, merusak saraf gitu. Karena terbiasa konsentrasi satu titik itu lumayan berbahaya ya. Gitu, ditambah fokus konsentrasi itu lumayan berbahaya. Jadinya saya nggak mau pakai itulah. Nah, akhirnya saya belajar kepada salah satu mursyid. Ternyata ada satu titik manusia yang harus dibuka, penting. Dan akhirnya saya pakai yang itu karena saya rasakan lebih enak yang ini ya gitu. Tapi memang sulit gitu, sulit, tidak ada yang mudah. Semuanya sulit, tidak ada yang mudah, cuman lebih aman yang itu gitu. Kenapa? Karena saraf-saraf kepala itu saraf-sarafnya aman, tidak terganggu. Tidak terganggu sama sekali. Nah, disitulah berarti saya ambil keputusan, ambil teknik yang ini aja gitu. Seperti itu pengertiannya tentang membuka mata batin. Ternyata tidak mudah dan banyak resiko. Membuka mata batin itu mengakibatkan stres. Kenapa? Karena banyak teori di luar itu yang mengarah memberatkan saraf kepala, saraf otak. Nah, makanya saya larang jangan belajar terawang-terawang, karena saya paham di luar sana itu teorinya tuh ke arah untuk memberatkan saraf kepala, saraf otak. Nah, gitu. Makanya saya larang gitu. Meskipun saya tidak memakai pemberatan kepada saraf otak di sini, tapi saya tetap
belum mengajarkan ke anak-anak muda. Gitu. Kenapa? Karena meskipun kita tidak pakai teori seperti mereka, ada waktu ya, ada waktu gitu. Disiplin supaya tidak semena-mena nanti merekanya. Biasanya kalau anak muda suka sok-sokan gitu ya. Makanya saya berikan kalau sudah rumah tangga biasanya diajarkan, tapi itu lama, sulit, nggak mudah. Tetap membukanya itu nggak mudah dan butuh waktu lumayan gitu, bertahun-tahun. Tapi kalau ada rezekinya ya nggak menutup kemungkinan, mungkin hanya berapa bulan udah bisa. Tergantung kepada rezeki orang tersebut gitu. Gitu. Jadi nggak apa namanya? Nggak semua manusia belajar cepat bisa gitu, enggak. Meskipun ada orang tertentu yang cepat bisa gitu. Tapi banyak yang lama bisanya. Gitu, dan terkadang malah berpikir bingung gitu. Banyak orang yang bingung karena terlalu banyak teori. Belajar ke perguruan ini pakai teori ini, pakai ini, ke sana pakai itu, ke sono pakai ono. Akhirnya dia kebingungan sendiri pakai yang mana ini. Nah, saya sudah paham itu. Jadi malah malah jauh dan malah nggak bisa. Gitu. Saya sarankan coba belajar satu-satu dulu agar memahami, agar cepat paham. Kalau satu-satu sudah beres baru gitu ya. Nah, seperti itu saudara semuanya. Jadi jangan membingungkan diri kalau mau belajar mata batin. Fokus, konsentrasi, siapkan waktu khusus untuk belajar. Jangan terlalu banyak pikiran dan hati-hati kalau untuk anak muda belajar membuka mata batin, hati-hati ya. Lebih baik kalian cari guru pembimbing yang betul-betul paham. Bukan hanya bisa, kalau yang bisa banyak di mana-mana. Tapi yang bertanggung jawab dan paham mengarahkan itu yang sulit ya. Nah, cari guru yang seperti itu. Pasti ada biasanya di setiap kabupaten, biasanya ada. Satu kabupaten, satu orang minimal biasanya selalu ada terselip di setiap satu kabupatennya. Yang memahami ya, bukan yang hanya bisa. Kalau yang hanya bisa banyak, di satu kampung bisa 1000 orang yang bisa. Tapi memahami konsep perjalanan ilmu gaib itu agak sulit gitu. Kalau pelaku pengamal ilmu gaib itu di satu desa bisa ribuan orang, bisa ratusan orang pelaku ya. Tapi kalau yang memahami betul-betul konsep akar keilmuan, nah itu agak sulit gitu. Terkadang satu kabupaten satu orang, itu pun kalau ada terkadang gitu. Nah, jadi cari betul-betul, cari baik-baik supaya kalian kalau anak muda khususnya tidak stres, tidak gila, karena efek sampingnya stres gila gitu. Efek sampingnya yang saya takutkan. Nah, kalau yang sudah berumur ya, kalau yang sudah berumur agak mending biasanya. Cuman biasanya terkendala itu dengan masalah ekonomi biasanya tuh. Pusing, banyak pikiran ekonomi gitu, memikirkan ekonomi. Malamnya wirid, zikir, malamnya belajar, siangnya pusing mikirin ekonomi. Nah, itu yang bisa memperlambat menguasai sebuah keilmuan itu sebetulnya. Ketika kita pusing memikirkan uang, itu memikirkan ekonomi, kehidupan, di situ akan memperlambat, akan ngedrop energinya, auranya pasti ngedrop. Nah, di situ ya rahasia-rahasianya termasuk karena mengganggu pikiran. Jadi gelombang pikiran, stabilitas auranya tuh menurun jadinya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi kalau orang tidak memahami konsep keagamaan, maka tidak akan tahu jawabannya. Gitu ya. Dia mungkin hanya mempelajari konsep metafisika modern ya. Jadi tidak paham bahwa zikir itu sangat berhubungan erat dengan mata batin gitu, seseorang. Gitu. Jadi kenapa dia berkata seperti itu? Berarti karena tidak mempelajari konsep keagamaan. Gitu. Tapi ada perkataannya yang bagus gitu. Bahwa kalau mau ibadah ya ibadah, jangan meminta sesuatu. Nah, itu bagus. Jadi ketika kita ibadah, sholat, zikir dan lain-lain, kita jangan minta sesuatu. Hanya fokus beribadah kepada Allah, jangan minta sesuatu. Itu benar. Gitu. Itu benar sekali, harus dilakukan. Gitu. Dan yang mau silaturahmi silahkan hari Senin sampai Kamis ya. Silahkan bisa datang ke sini Senin sampai Kamis. Bisa nginep, yang mau mondok di sini 150.000 sebulan biayanya, banyak yang nanya tadi ya. Gitu, yang mondok gitu seperti itu. Kalau mau privat ya tinggal datang, nanti kontak dulu sebelum datang. Dan kalau datang ke sini nggak ada orang, tungguin aja gitu. Kalau santri ada sebetulnya, cuman namanya santri kan banyak tidur gitu. Jadi harus dibangunin.
Loh, ini aja seperti tidak berpenghuni. Gitu. Kalau santri memang belum memahami cara merawat, mengurus, itu nggak paham. Nah, jadi biasanya saya nyuruh yang kerja kalau dulu ya. Kalau sekarang ngegaji yang kerjanya nggak ada, ya jadi begini, kayak hutan belantara. Mau disuruh-suruh nggak enak, soalnya anak orang gitu. Orang lagi belajar ilmu, anak orang disuruh-suruhnya sekali-kali paling. Sekali-kali disuruh gitu. Itu namanya menghidupkan inisiatif gitu. Itu penting nggak penting? Kita lihat ini santri punya pikiran nggak gitu, punya inisiatif nggak, pikirannya dipakai nggak, inisiatifnya dipakai nggak, itu menentukan loh. Itu menentukan seseorang juga. Masa depannya bisa ditentukan dari sikap perilaku sebelum jadi seseorang. Itu bisa menentukan. Makanya terkadang saya biarkan nanti yang mana yang berpotensi itu yang saya ambil gitu. Nah, tapi sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada yang berpotensi untuk mewarisi full keilmuan saya. Belum ada yang saya baca. Sudah berapa tahun ya, dan sudah berapa ribu yang belajar di sini, tapi mohon maaf belum ada yang terpilih ya. Gitu. Kenapa? Karena memahami keilmuan itu sangat sulit gitu, sangat sulit. Meskipun kita belajar sampai mati sekalipun, kalau kita tidak diberikan hidayah, taufik hidayah oleh Allah, itu tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe, sampai kita mati sekalipun tidak akan nyampe. Padahal pemahaman itu, pencerahan itu sangat tipis bedanya. Itu sudah ada di otak kita, di hati kita, sangat tipis. Jadi ada hijab yang sangat tipis untuk membatasi pemahaman orang. Begitu, sehingga saya bilang meskipun tipis sekali, sampai mati sekalipun, kalau tidak dapat rezeki, bukan rezekinya nggak mau bisa, nggak paham-paham tentang keilmuan. Gitu, sehingga mencari terus kemana-mana. Nah itu, selama kalian di sana mencari kemana-mana, berarti kalian belum menemukan hakikatnya apa. Nah berarti ilmu hakikat, berarti ilmu hakikat yang hak gitu, yang hakiki itu hakul yakin luar biasa gitu. Nah di situ berarti kalian menemukan apa itu ilmu. Nah dan itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali mencarinya gitu. Udah buka kitab, udah ratusan kitab, udah ribuan kitab dibuka, dipelajari, tapi masih mencari. Berarti di situ kamu belum memahami tadi, belum betul-betul tahu dan paham gitu. Nah tapi biasanya ciri-cirinya kalau orang sudah banyak tahu, dia akan sedikit mencarinya, akan sedikit mencari. Kenapa? Bukan nggak mau belajar ke orang lain ya. Terkadang dia belajarnya seperti ini, terkadang dia hanya melihat, mendengar dari jauh, oh begitu, itu dia sudah tahu. Kenapa dia sudah tahu? Karena dia sudah paham. Oh ilmu dia tuh begini-begini, oh berarti bukan hal baru bagi dia. Paham gak maksudnya nih? Misalkan kalian pernah bikin bakso ya, kalian tuh bisa bikin bakso. Tiba-tiba ada orang bikin bakso tapi bentuknya gede. Nah otomatis kalian akan berpikir, karena kalian pun bisa bikin bakso ya. Ketika bikin bakso yang ukurannya gede, maka kalian melihat. Misalkan, mana tukang bakso yang gede banget itu? Di sana, yuk kita beli. Pas kalian lihat, oh baksonya cuman begini gede, kalian pasti tahu. Kalian pasti tahu karena kalian bisa bikin bakso juga. Oh biasanya kan kita kalau bikin kecil, segede-gede gini. Oh kalau ini ukurannya gede, oh saya juga bisa. Nah begitu. Karena dia bisa bikin bakso, akhirnya ketika melihat bakso yang gede di tempat orang lain, dia pun bisa. Oh itu cuma digedein aja ukuran, saya juga bisa. Nah, oh itu cuma ditaruh sambal di dalamnya, saya juga bisa. Oh itu cuma ditaruh telur di dalam, oh saya juga bisa. Nah seperti itu pengertiannya. Nah di dunia keilmuan, maupun itu ilmu agama, maupun ilmu politik, maupun ilmu teknis apapun, sama seperti itu. Seorang masternya di bidangnya, ketika hanya melihat pun dia akan memahami gitu, dan dia akan belajar kalau dia belum paham dan belum tahu. Dia tidak akan mau belajar kalau melihat pun dia sudah tahu gitu. Tapi kalau saat melihat, apa itu ya, kok saya nggak tahu, dia pasti belajar. Nah cuman berarti tadi ciri-ciri orang yang sudah memahami ke sebuah konsep keilmuan,
atau sebuah hakikatnya keilmuan, maka dia akan sedikit belajar kepada orang lain. Kenapa sedikit belajar kepada orang lain? Karena yang diajarkan orang lain itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu, makanya dia nggak belajar ke orang itu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia pasti belajar ke orang itu. Karena hakikatnya orang-orang seperti itu suka belajar. Gitu. Tapi kalau dia sudah tahu intinya, sudah tahu hakikatnya, oh yang dia pelajari itu hakikatnya ini, oh udah, ya udah. Dia nggak perlu datang belajar ke orang itu. Dia cukup melihat, sudah paham dan sudah tahu. Nah, ciri-ciri orang yang memahami betul-betul dalam, memahami hakikat keilmuan, ciri-cirinya dia sedikit belajar kepada orang lain, maka dia akan jarang datang ke tempat orang lain untuk belajar. Bahkan dia mungkin nggak akan datang ke tempat orang lain. Akan sulit menemukan orang itu ada di tempat orang lain. Kenapa? Karena dia sudah paham, tempat-tempat yang lain sudah paham. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Tapi kalau orang yang masih labil, masih bimbang, pasti ada di sini, ada di sini, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Nah, berarti orang ini masih labil, masih bimbang mencari jati diri. Jati dirinya belum ditemukan. Nah, ini banyak orang yang berteori tentang jati diri, sedangkan dia sendiri masih mencari jati diri, belum menemukan. Gitu. Jadi dalam membuka kembali ya, dalam membuka mata batin itu tidak mudah. Karena harus banyak yang dipahami dulu, nanti baru masuk ke arah sana. Dasar-dasarnya dulu ya. Saran saya dasar agama dulu. Gitu, agar tidak kesana kemari ditipu oleh jin, diperdaya oleh jin, karena banyak orang diperdaya oleh jin. Nah, jadi itu seputar mata batin. Saat kalian membuka mata batin, baiknya ada guru pembimbing yang betul-betul memahami keilmuan, satu. Nah, dan hati-hati karena itu resiko kejiwaan, dua. Nah, teknik membuka mata batin itu ratusan dan ribuan, termasuk tadi konsentrasi cakra ajna, meditasi dan lain-lain, banyak juga. Itu termasuk caranya. Gitu, meskipun caranya berbeda dengan di Sangguraga, tapi banyak ratusan cara. Nah, dan hati-hati karena itu memberatkan saraf otak, gitu, memberatkan saraf halus otak, jadi beresiko stres dan gila. Kalau untuk membuka mata batin ya, saya berikan bocoran itu buat kalian anak muda ya khususnya. Nah, jadi waspada dan hati-hati. Belajarnya dimanapun silahkan, tetapi hati-hati karena itu memberatkan sel saraf halus otak Anda. Jadi bisa oleng, bisa stres, bisa gila. Ya, itu resikonya. Jadi hati-hati ya. Gitu, itu aja. Belajar, terus belajar, tetapi tetap jaga diri. Itu aja mungkin untuk siang ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.